sing sepindah memang enten tugas saking sekolah. Yang kedua memang ada informasi dan sosialisasi dari sekolah yang kami sampaikan. Niki kan dalam diwenane nyuwun data saking BK. Di sing sepindah berhubungan dengan pemantauan siswa untuk sekolah lanjutan yang dipilih. Saat dari ini niku berhubungan dengan siswa, napa wonten yang mau disampaikan Bu, berhubungan dengan mungkin Eka niki teng sekolah enten nate enten masalah, napa mungkin nate curhatan jenengan berhubungan kali program sekolah, napa pripun? Nek saking sekolahan mboten wonten mboten nate cerita nggih, kadang nggih mboten masalah, tapi nggih mboten semerep juga. Paling nggih kali kancane napa pripun kan kula jubarang. Oh, jarang anu nggih curhat nih. Jarang curhat. Kita kan mesti diseneni kan apa. Tapi dalam kan melihat memang beberapa anak ini kan masuk di data anak-anak yang cukup berprestasi dan dari prestasi akademik, prestasi non akademik, mungkin di organisasi seperti OSIS atau mungkin dari organisasi yang lain seperti Eka ini kan dari silat dan sebagainya. Nah itu kan di sekolah punya data. Nah untuk anak-anak yang berprestasi ini salah satunya di Eka ini termasuk yang cukup berprestasi di sekolah. Nah maka dari itu yang bisa kita pantau dan kita bisa dampingi nanti khususnya untuk Eka ini ini berhubungan dengan sekolah lanjutan. Rencananya kalau nanti sampai nulis di SMA apa SMK? SMK. Rencananya SMK ini. Oh guru. Jurusan. Oh dulu. Nah terus piye? Sampai ini pengennya di SMK kira-kira SMK sing jurusannya di apa? Di bidang apa? Teknik, makanan, ke apa kantor, kan ada apa sipil. Kalau teknik ini misalnya teknik sepeda motor mobil, ya kan? Kalau kantor itu misalnya sekretaris, marketing, terus penjualan, terus akuntansi. Nah, sing kayak kantor kan yang favorit akuntansi. Ada lagi itu di IT itu ada teknik informatika, ada multimedia. Saya kira jurusan DKV itu desain visual, ya. Ada broadcast, seperti itu. Atau mungkin buka ya masa. Ada keterampilan juga ada jahit, itu desainnya, itu tukang jahit ya, tapi desainnya. Nah itu kan sekolahnya semuanya ada. Nah sampai tinggal milih. Kalau yang dekat-dekat karo kandengan otomatis swasta pilihannya. Tapi kalau misalkan sampai ingin mengeksplor lebih lagi, mencari yang negeri juga ada. Yang terdekat itu kalau negeri di Ngasem Bu, saat dari SLG niku, misalnya ada SLG itu jurusannya juga banyak. Kalau misalkan yang ditawarkan ini lebih dekat, jadi di Pare. Di Pare itu, tapi ini SMA. Ada SMA, boarding school, dan wanita. Nah di SMA ini adalah SMA yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang punya potensi dan prestasi. Jadi yang masuk di situ nanti seleksi. Tapi istimewanya adalah untuk sekolah berbasis prestasi yang di bawah naungan pemerintah kabupaten ini, nanti yang masuk di situ itu harus dari keluarga yang layak mendapatkan bantuan. Artinya bukan keluarga yang kaya gitu, malah keluarga yang layak untuk mendapatkan bantuan beasiswa, artinya menengah ke bawah lah. Nah oleh karena itu karena di SMP 2 Pare ini di SMP 2 Kandangan ini nanti yang ikut tidak bisa semuanya yang ikut, kan harus punya catatan prestasi nih. Nah itu kan harus ada. Dan nanti memang ada beberapa anak yang dikondisikan sekolah, disarankan sekolah untuk ikut seleksi. Ya.
Nah, salah satunya EK. Jadi dari sekolah itu kenapa ingin mendata anak-anak yang direct seleksi, salah satunya EK, terus nanti ada yang lain juga yang investasi. Nah, kenapa kok diikutkan? Karena memang satu, OSIS, yang kedua punya kegiatan ekstra yang lain, dan yang ketiga ini mungkin yang bisa membuka jalan-jalan untuk berprestasi. Potensi misalkan di paskibra misalkan. Nah, di SMA boarding itu kan paskibranya bagus, istilahnya mendapat perhatian khusus untuk menjadi paskibra minimal tingkat kabupaten kan. Nah, kelihatannya kamu kan punya potensi ke sana, ya punya potensi Bu. Jadi kalau nanti bisa masuk ke sana, mungkin potensi si Eka ini di Paskibraka itu terbuka, karena di tingkat kabupaten kamu sudah sekolah di sekolah yang di bawah naungan pemerintah daerah, dan kamu istilahnya kalau misalkan ingin mengembangkan di tingkat provinsi nasional itu juga akan terbuka kalau di sana. Kalau Paskibra itu kan juga ada seleksinya, jadi kita harus memilih, salah satunya memilih sekolah yang tepat kalau memang potensi kita ingin disupport. Nah, itu yang pertama Bu. Jadi sekolah ini mensosialisasikan kalau di Kabupaten Kediri ada sekolah seperti itu. Sekolahnya boarding, semua dibayar pemerintah, mulai dari sekolah, seragam, makan, asrama sampai lulus. Dan anak-anak yang di situ potensinya dipacu. Jadi anak-anak yang punya potensi apa ya itu yang akan dipacu. Kan tidak semua sekolah seperti itu. Misalkan sekolah umum gitu, ya anak-anak yang punya prestasi itu ya ikut ekstra kan, betul. Tapi kalau enggak kan ya enggak. Kalau enggak mau kan enggak. Tapi kalau di sana betul, setiap anak potensinya digali. Kalau sudah ketemu dipacu. Jadi anak yang suka voli ya voli, dibikin tim voli. Kalau yang suka seni di seni, kalau suka di kerajinan betul. Itu. Nah, ini Bu, nopo wonten sing jange mlebet ten mriku Pak. Sakliyan ini. Semua sekolah harus setor, harus seleksi. Semua sekolah wajib untuk mengikutkan anak didiknya seleksi. Nah, di tahun pertama ini kan yang masuk Sofia. Iya, Sofia. Masuk itu sebenarnya ada 4. Dan sebenarnya ada 2 kans yang masuk sama data. Nah, cuma mungkin tukang dikirakan di dalam kok kurang paham, akhirnya yang masuk hanya Sofia. Nah, yang tahun kedua ini kemarin cuma 1, akhirnya gagal juga. Nah, harapan dalam untuk tahun ini itu sebanyak-banyaknya supaya peluangnya juga lebih besar gitulah harapan dalam. Nah, ini sudah Tino ini dipertimbangkan. Kalau dari orang tuanya mensupport, tinggal Tinonya yang tukon niku. Iya, soalnya kan nek kula ngiling kan niku asrama ya Pak. Asrama niku cara peraturan kados kedisiplinan kan ketat mriku. Jadi kan butuh larene niku butuh nggih, butuh persiapan. Satu itu yang disiapkan mental. Nah, niku. Mental. Napa nggih istilahnya keikhlasan untuk mau belajar mandiri kan ngoten lho. Ini kan didik mandiri to mriku. Nggih, tapi nggih terus mboten kados militer kan nggih mboten. Artinya ya bangun pagi seperti biasa, mandi juga mungkin kalau di rumah mandi kan bebas, di sana ya antri kan mboten terlalu sing ketat sing pripun mboten. Dan anak-anak di sana kan bisa dipantau terus. Artinya walaupun ada jadwal kunjungan tapi anak-anak itu kan setiap hari beraktivitas di halaman Pak. Yang mana halamannya itu kan di pinggir jalan dekat dengan keramaian, artinya misalnya sampean ndek kono terus kangen misalnya Ibu tidak berikut kan kita tetap bisa ketemu kan, jadi enggak terus di asrama terus gak oleh metu kan gitu. Mereka berkegiatan juga di luar, kadang di taman, kadang di lapangan Candapirawa gitu. Jadi bagi dalam ini bisa dipertimbangkan karena banyak plusnya di sana. Misalkan Ibu kok pengen ini kesempatannya
anakku belajar mandiri. Nah, itu bisa dijadikan salah satu opsi. Misalnya kita memiliki keotakannya percaya, wah masukkan sana. Nah ini masuk rada angel. Tapi nggih tergantung orangnya. Soalnya pripun nggih kadang lek masuk asrama ini kan pun berubah to. Ini kan kulino ten yo ngeten. Nah, niku sing nggih, sing angel niku masalahe. Semua anak yang masuk ke sana itu adalah anak rumahan semua. Nah, ngoten, anak rumahan semua. Terus di sana dididik untuk mandiri, itu juga butuh penyesuaian yang jelas. Kok mboten terus mereka sampaikan terus langsung saklek dari 0 langsung jadi 100 kan mboten. Artinya apalagi di sana ada kakak kelasnya si Sofia kan mereka, nah kan bisa melindungi deh ke panti. Terus niku Bu, mungkin pertimbangkan. Nggih, kula pertimbangkan. Nah, artinya terus kamu juga bisa dijadikan pertimbangan. Artinya gini, ya lek niku abot iki orang masalah masalah makanan atau tidur ndak lah. Mesti HP lah sing abot. Niku sing dados kendala. HP yang kedua itu kan kamu nggak pulang tiap hari, gitu. Arep ngalem-ngalem sopo yang itu kan orang ya. Tapi sebenarnya di satu titik kalau misalnya kita mau mencoba untuk sampai ndek kono 3 tahun, misalnya 3 tahun ya, jadi itu akan merubah pandangan karakter untuk sampean di masa depan sampean sampai seumur hidup kita. Artinya kita oke lah belajar 3 tahun ini ngempet untuk menjadi mandiri, tapi hasilnya itu kalau sampean enggak yang umum itu jauh berbeda. Sampean bagaimana menyikapi sebuah masalah, sampai bagaimana cara bersosialisasi dengan orang itu jauh berbeda. Karena yang kan sampean mau tidak mau harus belajar bersosialisasi dengan baik, harus belajar menerima, harus belajar menaati peraturan. Lah, itu kan wapi kabeh. Yang didapat di sana 3 tahun itu jelas akan berpengaruh positif terhadap sampean dan masa depan. Termasuk sampean nanti dalam tanda kutip misalnya melihat pengalaman ibu misalnya tadi, misalnya bisa jelas jauh lebih siap. Pengalaman ibu diambil, pengalaman sampean di asrama diambil. Nah, jadi ini kan siap, kita jadi manusia yang lebih siap untuk nah itu nanti coba banyak yang ikut. Nanti kalau misalnya Pak saya masih ragu, tapi saya ingin dapat pengalaman ikut seleksi, nggak apa-apa, malah Pak Ferry dukung malah. Pak saya masih ragu, tapi saya pengen ikut seleksi, nggak apa-apa ikut seleksi. Dan seleksi itu pun juga kan 50-50, bisa jadi ya kemungkinannya juga berat karena kemungkinan yang diambil 3 kelas, misalkan 3 kelas nih, satu kelas ada 25, ada 75 sampai 85 anak yang diterima, yang daftar 500. Nah itu kan juga berat, tapi pengalaman itu sangat berharga. Sampai melu seleksi dengan banyak anak, sampean mau istilahnya men-challenge diri untuk aku kudu sinau, aku kudu sregep, aku kudu. Nah menyiapkan itu juga positif keuangan gitu. Jadi bagaimana Pak Ferry, tidak ada salahnya dicoba. Libe, Berlin, Alika, Ikitino, kuwabe apa namanya? Bismillah. Sing niat ya diniati tenanan, dini gak masuk gak apa-apa. Sing gak patek niat ya diniati melu tes, dini gak masuk gak apa-apa, dini masuk ya kembali lagi diserahkan. Kalau misalnya memang ternyata mengenal teman baru, suasananya enak, lagi aku tertantang ini sekolah di sini ya kan bisa jadi akan berubah. Nah, yang jelas besok yang akan seleksi dan sekolah di sana adalah anak-anak yang tidak pernah seperti itu. Jadi kalau bodoh, tinggi belajar api. Kalau Pak Ferry misalnya anakku SMP ya, tak support. Malah misalnya dia manja, tak support malah. Ben manjamu hilang. Dan itu sing sepindah, sing nomor kalian Bu.
Kalau dengan masalah dengan Eka sampun mantun. Teman kali ini dalam tadi sosialisasi untuk dari program pemerintah daerah. Ini kan ada program beasiswa niki untuk lulusan SMA atau SMK. Beasiswanya ini beasiswa yang pertama untuk kuliah di perawat gratis. Yang kedua ini adalah kuliah atau sekolah penerbangan. Kalau penerbangan nanti bukan jadi pilot, tapi jadi tenaga di bandara Doho. Nah, itu saat ini dibuka. Nanti insya Allah untuk ajaran baru ini, untuk sekitar 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Ini nanti kalau misalkan ada saudara jenengan, tetangga atau mungkin di sinten kemawon misalkan masih ada hubungan keluarga atau tetangga, dia lulusan SMA atau SMK, semangat belajarnya tinggi, anaknya juga pintar, terus keluarganya juga layak untuk mendapatkan beasiswa itu, nanti sakit didaftarkan atau dilaporkan ke sekolah atau kami informasi di sekolah nanti dalam bantu untuk mencarikan informasi berhubungan dengan beasiswa itu. Yang jelas ini kan waktunya tidak lama, untuk ajaran baru kan sekitar 3-4 bulan lagi ke depan. Terus ini nanti tolong untuk disosialisasikan juga dan sederek-sederek utawi tanggi yang mungkin anaknya sesuai dengan yang dalam infokan tadi. Nah ini juga iman Bu, kalau iman ada itu kan nanti 100% kan tidak berbiaya dan langsung disalurkan kerja nih belum. Like kuliahnya kan kuliah tok ragat larang gitu. Niki wis kuliahnya gratis, kerjanya juga sudah disiapkan pekerjaannya. Kalau yang penerbangan nanti bekerja di bandara, kalau yang perawat itu nanti bisa bekerja di rumah sakit daerah, pemerintah daerah, dan disalurkan ke Jepang. Karena kerjasama dengan Jepang itu untuk merawat panti jompo misalnya. Tinggi, mungkin juga. Niki dalam rasa sampun cekap Bu, dalam ngapunten ngrepoti panjenengan. Niki yang paling penting dalam sama sosialisasi. Terus yang kedua berhubungan dengan informasi kedinasan niku wau nanti tolong untuk disebarkan untuk informasi beasiswanya. Cowok cewek saged, perawat niku nggih cowok cewek saged. Oh nggih. Untuk yang penerbangan juga bisa cowok dan cewek. Nonton boleh niku disampaikan. Nonton tak sampun. Mungkin nonton informasi nopo dengan apa penjelasan berhubungan dengan pulau sakit mungkin untuk kali terus. Iya. Masih cekap.